Halo adik-adik, welcome to Galir Daniel Academy. Masih dengan Ko Daniel di sini. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan Ko Dan bahas adalah termokimia ya. Pelajaran kimia untuk kelas 11. Oke, langsung saja ya. Selamat belajar. Oke, di termokimia itu apa yang dipelajari? Termokimia itu mempelajari tentang perubahan entalpi ya, atau perubahan panas yang menyertai suatu perubahan fisika atau reaksi kimia. Nah, jadi dalam perubahan fisika, misalnya meleleh, menguap, mendidih gitu ya. Nah, itu dia kan ada perubahan jumlah panasnya. Nah, itu disebut sebagai perubahan entalpi atau delta H. Atau reaksi kimia apapun, di situ dia pasti ada melibatkan perubahan entalpi atau perubahan panas ini ya. Oke. Nah, entalpi sendiri dia bisa didefinisikan seperti ini. Perubahan entalpi ya, delta H itu bisa didapat dari entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan. Nah, itu definisi. Jadi, selisih antara panas atau kalor produk atau kondisi akhir dikurangi dengan kalor pada kondisi mula-mula atau entalpi reaktan ya. Oke, berdasarkan nilai delta H-nya, reaksi kimia itu dibagi jadi dua ya, adik-adik. Ada yang disebut reaksi endotherm, dan ada juga yang disebut reaksi exotherm. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini perbedaan atau perbandingan antara exotherm dan endotherm. Exotherm reaksi yang menghasilkan energi. Nah, kenapa dia menghasilkan energi? Karena di sini ada perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi sistem itu adalah zat-zat yang diamati perubahan energinya, perubahan entalpinya. Nah, jadi ada aliran kalor dari sistem ke lingkungan, itu untuk exotherm. Nah, sedangkan akibatnya nanti suhu lingkungan menjadi lebih panas ya, suhu lingkungan naik. Nilai delta H-nya bernilai negatif. Nah, diingatin ya, delta H untuk exotherm itu nilainya negatif. Nah, sedangkan untuk reaksi endotherm, itu kebalikannya. Ini adalah suatu reaksi yang membutuhkan energi. Ya, atau terjadi perpindahan energi kalor dari lingkungan ke sistem. Oke, akibatnya apa? Dia mengakibatkan suhu lingkungan menjadi turun atau lebih rendah. Nah, kemudian nilai delta H untuk endotherm adalah positif. Oke, nah jika kita pahami dari grafik energinya seperti ini ya adik-adik. Jadi kalau misalnya tipe reaksinya exotherm, maka entalpi reaktan atau energi reaktan itu posisinya lebih tinggi daripada produk. Oke, nah jadi seperti ini. Jadi reaktan lebih tinggi daripada produk, sehingga nanti nilai delta H-nya kalau kita kurangkan, produknya kecil, reaktannya tinggi, maka nanti hasilnya negatif ya. Sedangkan untuk endotherm itu kebalikannya, H produk lebih tinggi daripada H reaktan. Jadi kalau kita hitung delta H-nya, delta H itu ini, selisih antara H produk dan H reaktan yang tingginya ini, selisihnya ini. Nah, itu didapatnya positif. H produk dikurangi H reaktan, delta H-nya positif. Jadi seperti itu. Di sini posisi delta H-nya. Ini posisi delta H-nya. Ini delta H-nya jadinya negatif. Ini delta H-nya jadi positif ya. Oke, sedangkan tinggi bukitnya ini dari H reaktan sampai ke puncak bukit itu disebut sebagai energi aktivasi. Nah, itu nanti akan kita pelajari di bab selanjutnya. Oke, nah contoh kasusnya apa kok reaksi exo dan endotherm ini? Nah, kita lihat di sini untuk exotherm, itu contoh kasusnya adalah korosi besi atau besi yang mengalami karat ya. Nah, itu contoh exotherm. Kemudian pembakaran. Nah, jadi pembakaran minyak bumi atau senyawa karbon, itu semuanya termasuk exotherm. Menghasilkan energi, delta H-nya negatif. Kemudian ini lagi, batu kapur dimasukkan ke dalam air. Nah, ini kan terjadi peningkatan suhu dalam airnya ya. Nah, jadi dia suhu lingkungan naik, itu exotherm. Kemudian respirasi. Kemudian perubahan fisika, yaitu air menjadi es. Itu contoh exotherm. Oke, sedangkan untuk yang endotherm, ada fotosintesis. Nah, fotosintesis itu membutuhkan energi ya. Kemudian perubahan dari es menjadi air, dan larutan urea, kemudian reaksi antara BaOH 2 kali dengan NH4Cl. Nah, ini semua delta H-nya adalah positif. Oke, dan mengakibatkan suhu lingkungan menjadi turun. Oke, seperti ini ya perbedaan antara exo dan endotherm.
Oke, bisa kalian pahami? Oke, di sini kita juga perlu memahami ada yang dinamakan sebagai persamaan termokimia. Persamaan termokimia itu apa kok? Nah, kalian sudah pernah belajar tentang persamaan reaksi kimia ya, persamaan reaksi yang dulu kelas 10. Nah, persamaan termokimia itu adalah persamaan reaksi atau persamaan kimia yang dilengkapi dengan nilai delta H-nya. Jadi dia ada dicantumkan nilai delta H pada persamaan kimia itu ya. Nah, misal di sini ada contoh menuliskan persamaan termokimia. Reaksi 1 mol gas metan dengan 2 mol gas oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, pada reaksi itu diketahui dia membebaskan kalor. Nah, ini tolong diperhatikan, ada kata membebaskan kalor. Kalau dia membebaskan kalor, artinya dia termasuk exotherm. Kalau dia exotherm, artinya nilai delta H-nya adalah negatif ya. Nah, jadi nanti nilai delta H-nya negatif 802,3 kJ. Oke, jika kita tuliskan persamaan termokimianya seperti ini ya adik-adik. 1 mol metana. Nah, 1 mol di situ diwakili dengan koefisien reaksi. Jadi metananya di sini koefisiennya 1. Oke. Kemudian dia direaksikan dengan 2 mol gas oksigen, 2 mol O2, 2 mol O2. Oke. Nah, ini kita tulis fasenya, ini gas, menghasilkan karbon dioksida ya. Jadi metana atau senyawa hidrokarbon kalau dibakar sempurna dia menghasilkan CO2 dan H2O. Gas CO2 dan H2O. Kita setarakan koefisiennya di situ. C-nya sudah sama, kemudian H-nya di sebelah kiri 4, H2O kita kalikan 2. Oke. Koefisien sudah setara ya. Oke, O-nya sudah sama, sebelah kiri 4, sebelah kanan 4. Maka delta H-nya kita cantumkan di sebelahnya. Karena dia membebaskan kalor atau melepas kalor, dia exo. Jadi dikasih min 802,3 kJ. Nah, seperti itu cara penulisan persamaan termokimia. Persamaan reaksinya harus disetarakan, kemudian dicantumkan nilai delta H-nya ya adik-adik. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lihat contoh satu lagi untuk bagaimana membuat persamaan termokimia. Kita lihat soal ini, reaksi karbon dan gas hidrogen membentuk 1 mol gas etana. Nah, etana itu adalah, ini C2H6 ya. Ini etana C2H6. Pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, membutuhkan kalor sebesar 52,5 kJ. Oke, dia membentuk 1 mol etana. Jadi, etana C2H6, ini koefisiennya harus 1. Karena di soal dibilang 1 mol. Nah, ini 1 mol. Jadi, koefisien dari etananya harus 1. Kemudian dia dibentuk dari apa? Ini etana wujudnya gas ya. Etana dibentuk dari karbon. Nah, karbon itu wujud aslinya di situ pada keadaan standar suhu 25, itu wujudnya solid ya, padat. Kemudian ditambah dengan hidrogen, itu gas, H2, jangan lupa kasih 2 ya. Oke, kemudian tinggal kita setarakan di situ C-nya sebelah kanan ada 1 kali 2, jadi ada 2 ya. Nah, ini 2C. Kemudian H2-nya di situ ada 6, sebelah kanan ada 6, jadi sebelah kiri kita kalikan 3. Nah, jadi inilah persamaan reaksinya ya adik-adik. Kemudian tinggal cantumkan nilai delta H-nya. Delta H-nya di sini positif atau negatif. Ada kata membutuhkan, artinya dia termasuk endotherm. Karena dia menyerap kalor atau membutuhkan kalor, maka nilai delta H-nya positif 52,5 kJ. Oke, seperti itu cara membuat persamaan termokimia ya. Nah, jadi pada persamaan termokimia, kalian harus perhatikan aturan ini. Nilai delta H pada persamaan termokimia, jadi nilai delta H yang kita cantumin ini, nah itu dia mengikuti koefisien. Jadi, koefisien reaksi menunjukkan jumlah mol. Jadi, kalau misalnya di sini 52,5 untuk 1 mol, ini 52,5 kamu tulis di sini, ini koefisien C2H6, koefisien etananya di situ harus sesuai, ini 1 mol. Oke? Nah, gimana kalau misalnya koefisiennya bukan 1? Kalau koefisiennya bukan 1, maka delta H-nya juga otomatis akan berbeda ya adik-adik. Jadi nggak boleh pakai 52,2 lagi.
Nah, ini. Jika koefisien reaksinya dikalikan dengan sebuah bilangan, dikalikan N gitu ya, maka delta H-nya juga dikalikan dengan N. Contoh, kalau misalnya pada reaksi ini, koefisiennya kita kalikan 2 semua. Jadinya 4C solid ditambah 6H2 gas, menghasilkan 2C2H6 gas. Nah, ini delta H-nya dikalikan 2 ya, Dedek. Jadi 105 kilojoule. Nah, beda kan? Delta H-nya ikut dikalikan kalau koefisiennya dikalikan. Kemudian, kalau misalnya reaksinya dibalik, nah, jadi yang sisi produk dipindah ke kiri, jadikan reaktan ya. Nah, maka delta H-nya akan berubah tanda. Jadi kalau misalnya C2H6, kita pindahkan ke kiri, menjadi 2C solid tambah 3H2. Nah, ini delta H-nya berubah dia. Berubah jadi negatif 52,5 kilojoule. Jadi reaksi pertama ini kalau dibalik jadi seperti ini, delta H-nya ikut balik tanda. Oke. Nah, artinya reaksinya ini dia exotherm. Jadi kalau reaksi yang ketiga ini exotherm, yang pertama kan endotherm ya, membutuhkan color. Nah, jadi seperti itu ya, Dedek. Kemudian dalam persamaan termokimia wujud zat ditulis karena jika wujud zatnya beda, misalnya membentuk gas atau menghasilkan liquid, nah, itu dia delta H-nya pasti beda. Oke. Nah, jadi dalam persamaan termokimia wujud zat ditulis. Oke, bisa ya kalian pahami di sini? Oke, kita lanjutkan ke ini ya. Ada lagi yang penting di sini, yaitu menentukan perubahan entalpi molar standar. Nah, jadi ada perubahan entalpi itu tadi delta H ya. Nah, ini molar ini artinya dia memiliki satuan per mol, bisa kilojoule per mol atau bisa kilokalori per mol. Jadi ini satuannya bisa kJ per mol yang biasanya dipakai di kimia ya, atau bisa juga dia kilokalori per mol. Jadi ada per molnya. Sedangkan kata standar ini mengacu kepada kondisi pengukurannya. Kondisi pengukurannya di sini, keadaan standarnya adalah suhu 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atm ya. Oke. Nah, ada apa saja di entalpi molar ini yang memiliki satuan kJ per mol atau kakal per mol ini? Yang pertama ada yang disebut entalpi pembentukan standar. Oke. Atau disingkat delta HF. F dari kata formation. Formation itu membentuk. Oke. Nah, delta HF itu adalah kalor yang diserap atau dibebaskan pada pembentukan 1 mol zat. Dari mana? Dari unsur penyusunnya. Nah, misalnya kayak CO2. CO2 itu disusun oleh unsur apa? Unsur C dan O. Nah, cuma O pada keadaan standar dia wujudnya adalah O2, gas O2 ya. Jadi seperti itu. Jadi C tambah O2. Nah, C-nya di situ solid, kemudian O2-nya itu gas, CO2 di situ gas. Nah, jadi ini contoh reaksi pembentukan CO2 dari unsur-unsur penyusunnya. Oke. Nah, kemudian apalagi kalau misalnya ada pembentukan BaOH 2 kali. BaOH 2 kali liquid misalnya. Nah, BaOH 2 kali dibentuk dari Ba padat ditambahkan dengan O2 gas tambah H2 gas ya. Nah, jadi seperti itu. Tinggal kalian setarakan nanti BA-nya sudah 1, O-nya 2, H-nya 2 sudah sama ya, setara ya. Nah, jadi seperti itu. Ini contoh pembentukan BaOH 2 kali dari unsur-unsur penyusunnya ya. Nah, semua unsur atau molekul unsur pada keadaan standar ini yang sebelah kiri ini, C solid, O2 gas. Nah, itu semuanya memiliki delta HF sama dengan 0. Oke, ini diingat ya, perhatikan. Jadi kalau ditanya delta HF-nya O2 gas berapa pada suhu standar? 0. Kemudian Ba solid berapa? 0. O2 gas berapa? 0. H2 gas 0. Nah, jadi ini semua ini yang sisi kiri ini dia delta HF-nya 0. Nah, yang punya delta HF itu nanti yang senyawa-senyawa yang ada di kanan ya, senyawa-senyawa yang dibentuk ini baru punya delta HF. Oke, kita lihat contoh soal tentang persamaan termokimia untuk entalpi pembentukan standar.
Diketahui delta HF dari C2H5OH, gas. Nah, ini C2H5OH apa? Ada yang tahu? Ini namanya adalah etanol ya. Nah, ini etanol, gas etanol. Besarnya adalah min 2,35 kJ per mol. Nah, jadi kalian lihat di sini, jika delta HF, ini satuannya pasti kJ per mol ya. Oke, tentukan persamaan termokimia pembentukan gas etanol. Jadi kita diminta menuliskan persamaan termokimia untuk pembentukan gas etanol. Oke, kita letakkan etanolnya di sebelah kanan, C2H5OH. Wujud zat harus ditulis, gas ya. Kemudian kita letakkan delta H-nya adalah min 235 kJ. Nah, ini tidak usah dibuat per mol lagi, tidak usah ditulis per mol lagi. Kata per mol, per 1 mol, itu sudah diganti dengan koefisien. Jadi di sini koefisien C2H5OH-nya, ini kalian nggak boleh ganti, ini koefisiennya harus 1 ya, ditahan di 1. Nah, kemudian kita tentukan unsur-unsur penyusun dari C2H5OH. C2H5OH itu mengandung C ya. Nah, C pada keadaan standarnya pada suhu 25, dia wujudnya adalah, jadi di sini ada 3 penyusun. C pada keadaan standar wujudnya padat atau solid, atau dikenal juga sebagai grafit ya. Nah, kemudian ada lagi H. Nah, dia mengandung H. H pada keadaan standar pada suhu 25, dia wujudnya adalah gas. Hidrogen ya. Nah, jadi H itu wujudnya H2, dalam bentuk H2O, nanti dalam bentuk O2. Itu pada keadaan standarnya. Kemudian kita isikan koefisiennya. Di situ C solid, sebelah kanan C ada 2, kita kalikan 2 ya. Kemudian H2-nya di kanan ada 6, sini kita kali 3. Kemudian O2-nya, nah karena sebelah kanan itu oksigennya cuma 1, dan itu sudah dikunci, koefisien di sini sudah dikunci 1. Nah, jadi O2-nya yang menyesuaikan, O2-nya di sini dia koefisiennya jadi setengah O2. Nah, jadi seperti inilah persamaan termokimia untuk pembentukan gas etanol. Oke, ingat ya, delta H yang tertulis di sini itu untuk 1 mol, jadi 1 mol zat yang dibentuk itu koefisiennya harus 1. Oke, kita lanjut yang B. Soal B, dia tanya jumlah panas. Nah, jumlah panas atau jumlah kalor itu sama dengan Q ya. Jumlah kalor itu Q. Nilai Q itu sama saja dengan nilai delta H-nya. Cuma nilai Q itu dipositifkan ya. Nah, jadi jika delta H-nya min, nilai Q-nya tetap diambil nilai positifnya. Jumlah panas yang dihasilkan pada pembentukan 9,2 gram gas C2H5OH. Jadi pertama kita hitung dulu molnya. Ini kan yang diketahui delta H untuk 1 mol C2H5OH ya. Nah, sedangkan di sini ini belum tahu molnya, jadi kita hitung dulu. Ini berapa mol sih C2H5OH-nya? Kita hitung mol didapat dari massa dibagi MR. Jadi 9,2 kita bagi dengan 46. Hasilnya sama dengan 0,2 mol ya. Nah, jadi jelas yang diketahui itu delta H untuk 1 mol, yang ditanya delta H untuk 0,2 mol. Nah, untuk menghitung delta H-nya, kita bisa langsung kalikan jumlah mol, 0,2 mol tadi, kita kalikan dengan min 235 kJ per mol. Nah, hasilnya berapa? 47, min 47 kJ. Jadi kalau ditanya delta H-nya, jawabannya adalah min 47 kJ. Tapi karena dia tanya Q-nya, jadi Q-nya itu sama dengan 47 kJ. Jumlah panas yang dihasilkan sebesar 47 kJ. Oke, bagaimana? Bisa kalian pahami sampai di sini? Oke, semoga bisa. Selain entalpi pembentukan standar, selain delta HF, ada juga delta H yang lain, yaitu entalpi penguraian standar. Nah, ini dia disimpulkan delta HD ya. D itu dari kata dissociation atau penguraian. Nah, delta HD itu dia kebalikan dari delta HF.
nilainya. Jadi kalau delta HF-nya misalnya exotherm, maka penguraiannya itu dia jadi endotherm. Oke. Nah, kemudian reaksinya juga kebalikan ya. Jadi reaksi penguraian itu adalah reaksi kebalikan dari reaksi pembentukan. Contoh, kalau kita lihat contoh yang tadi, ini diketahui delta HF-nya, C2H5OH gas sebesar -2,235 kJ per mol. Nah, kalau kita bikin reaksi penguraiannya dari gas etanol, maka gas etanolnya ini kita letakkan di sebelah kiri. C2H5OH gas diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya. Ada 2C solid, kemudian ditambahkan dengan 3H2 gas, kemudian ditambahkan dengan setengah O2 gas. Delta H-nya di sini kita tulis positif 235 kJ. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik, untuk membuat reaksi penguraian. Tinggal membalik reaksi pembentukan. Ada lagi yang disebut entalpi pembakaran standar atau delta Hc ya. Nah, C di sini dari kata combustion atau pembakaran. Oke, entalpi pembakaran standar adalah kalor yang dilepaskan pada pembakaran 1 mol zat. Nah, pembakaran di sini dia reaksi dengan O2 ya, dengan gas oksigen. Diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Ini keadaan standar, ya kan standar ya. Oke, kita lihat contohnya di sini. Diketahui delta Hc dari C2H5OH sama dengan min 1409 1409,2 kJ per mol. Nah, jika diminta bagaimana menuliskan persamaan termokimia dari pembakaran etanol tersebut, oke, yang dibakar apa? Etanol. Jadi C2H5OH liquid. Nah, dibakar artinya direaksikan sama O2 ya, sama O2. Hasilnya apa? Kalau senyawa karbon, CXHYOZ, jadi dia ada kandungan karbonnya, nah maka di sini dia menghasilkan gas CO2. Kemudian kalau senyawa itu mengandung mengandung hidrogen, maka dia menghasilkan uap air H2O, gas ya. Nah, jadi seperti ini ya adik-adik. Nah, di sini kita tinggal setarakan. Ingat, karena di sini yang dibakar adalah etanol C2H5OH. Kita cantumkan nilai delta H-nya di samping situ, min 1409,2 kJ. Nggak usah per mol lagi, ingat kalau sudah masuk reaksi nggak perlu lebay, nggak perlu dikasih per mol lagi ya. Nah, karena itu sudah diwakili sama koefisien di sini, 1. Oke, jadi ini koefisiennya 1, koefisien senyawa yang lain itu harus mengikuti ini. CO2 kita setarakan kali 2. Kemudian H2O-nya di situ kita samakan jumlahannya, sebelah kiri ada 6, sebelah kanan H2O kita kalikan 3. Oke. Nah, tinggal O2-nya yang belum di sini, oksigen di sisi kanan 2 kali 2 4 ditambahkan dengan 3 kali 1. Nah, jadi sebelah kanan oksigennya ada 7. Sebelah kiri yang sudah fix di sini baru 1 biji ya. Jadi masih ada kurang 6 lagi. Nah, jadi oksigennya di sini dikali 3. Jadi oksigennya sebelah kiri 7, sebelah kanan 7. Nah, jadi seperti ini reaksi pembakaran etanol ya. Persamaan termokimianya seperti ini adik-adik. Oke, itu jenis entalpi molar standar yang ketiga. Ada lagi entalpi netralisasi standar atau delta HN ya. Nah, entalpi netralisasi itu melibatkan reaksi antara asam direaksikan dengan basa. Oke, contohnya misalnya asam itu HCl, asam klorida. Basa itu senyawa yang mengandung OH-, misalnya KOH. Nah, ini aqueous, ini aqueous. Nah, ini dia menghasilkan ion positif pada basa, K+, dia akan mengikat ion negatif pada asam. Jadi K+ mengikat Cl- menjadi KCl atau senyawa garam. Nah, kemudian hasil dari asam campur dengan basa, dia menghasilkan garam dan air ya, dan H2O. Nah, ini delta H-nya dinamakan sebagai entalpi netralisasi. Nah, ini contoh reaksi asam direaksikan dengan basa, atau reaksi di mana diketahui perubahan entalpi netralisasi standar. Oke, kemudian ada juga entalpi pelarutan standar.
Jadi misalnya di sini NaCl padat, dia dilarutkan dalam air, maka dia akan mengion menjadi Na plus wujudnya aqueous dan Cl- wujudnya aqueous. Nah, ini dia punya entalpi yang disebut entalpi pelarutan standar. Oke, dan banyak entalpi yang lainnya. Oke, itu jenis-jenis entalpi molar standar ya, adik-adik. Oke, kita kembali ke definisi termokimia yang tadi ya. Jadi termokimia itu kan ilmu yang mempelajari perubahan entalpi yang menyertai suatu reaksi. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke bagian utamanya, bagaimana menghitung nilai perubahan entalpi dari suatu reaksi atau nilai delta H ya. Nah, ini ada beberapa metode. Yang pertama adalah menggunakan kalorimetri. Nah, jadi di sini kalorimetri kita menggunakan rumus fisika di sini adik-adik. Jadi melibatkan rumus fisika. Mungkin SMP kalian sudah pernah dapat rumus menghitung Q. Nah, Q bisa didapat dari M kali C dikali delta T. Masih ingat ini? M itu adalah massa, kemudian C itu adalah kalor jenis, kemudian delta H itu perubahan suhu ya. Nah, ini yang bisa dihitung Q-nya adalah Q dari larutan. Jadi Q larutan sama dengan massa larutan dikali C dikali delta T. Nah, kemudian ada juga rumus Q yang dihitung dari kapasitas kalor dikali delta T. Jadi Q besar dikali delta T. Oke? Nah, jadi bagaimana contoh soal yang menghitung delta H menggunakan kalorimetri? Nah, di sini ada contoh. Larutan NaOH 1 molar sebanyak 100 ml atau 100 cm kubik ya, direaksikan dengan larutan HCl 1 molar sebanyak 100 cm kubik dalam sebuah bejana atau dalam kalorimeter. Nah, ternyata suhu larutan naik dari 24 menjadi 32. Oke, tentukan besarnya entalpi netralisasi. Nah, karena di sini yang dicampur adalah basa, NaOH itu basa karena ada OH-nya nih ya. Ciri khas basa adalah dia mengikat ion OH- atau hidroksida. Nah, ini basa ketemu dengan asam. Asam itu ada H+ di sini dia. Nah, ini asam klorida. Maka menghasilkan garam dan air. Jadi NaOH ditambah HCl, hasilnya adalah ion positif ini ngikat ion negatif di sini ya. Jadi Na+ mengikat Cl- menjadi NaCl dan selalu H2O. Ini hasilnya ya. Oke, kemudian kalian lihat di sini reaksinya apa sudah setara? Sudah ya. Nah, ini ditanyakan nilai delta H netralisasinya. Bagaimana menghitung? Nah, jika di sini diketahui mol dari masing-masing zat, mol NaOH dan mol HCl, kita gunakan perhitungan MBS. Mula-mula bereaksi sisa ya. Siapa tahu nanti ada yang sisa. Oke, di situ NaOH. Ini mililiter ya. Jadi kalau misalnya dia mau hitung mol, itu kan molaritas dikali dengan liter. Nah, kita ubah kalau dia misalnya dalam liter, dia jadinya kan 0,1 liter dikali 1. Jadi 0,1 mol. Kemudian HCl-nya juga sama, di sini 0,1 liter dikali 1. Jadi 0,1 mol. Nah, ternyata susunan molnya mengikuti perbandingan koefisien. Koefisiennya sudah sama-sama 1. Nah, artinya dua zat ini, dia dua-duanya habis ya. Jadi, produknya di sini mula-mula 0. Jadi karena dua-duanya habis, artinya yang bereaksi sebanyak 0,1 mol. HCl juga sama, 0,1 mol. Jadi tidak ada sisa. Dan HCl yang terbentuk sama, 0,1 mol. H2O-nya juga 0,1 mol. Ingat ya, mol bereaksi itu tahunya dari koefisien. Nah, ini kan koefisiennya semua sama-sama 1 semua ya. Nah, jadi ini jika tahu 0,1 mol, maka yang lain pasti mol bereaksinya sama, karena koefisiennya sama. Koefisien HCl dengan NaOH sama. Oke, untuk NaCl sama H2O-nya kita langsung jumlahkan saja, 0,1. H2O-nya juga di sini dihasilkan 0,21 mol. Oke, setelah itu kita hitung nilai Q-nya. Nah, Q dari reaksi netralisasi ini dirumuskan sama dengan negatif dari Q larutan ditambah dengan Q kalorimeternya.
jika diketahui kalorimeternya, maka ini Q-nya juga diperhitungkan ya, adik-adik, dijumlahkan dengan Q larutan. Q larutan itu adalah Q yang berasal dari NaOH dicampur dengan HCl tadi, Q gabungan. Nah, pada soal ini, kalorimeter dia tidak diperhitungkan nilai Q-nya, di soal tidak ada disinggung berapa. Biasanya kalau kalorimeter itu Q-nya, itu diketahui kapasitas kalorimeternya, diketahui Q besarnya. Nah, ternyata kan di soal ini tidak disinggung sama sekali, jadi kita abaikan untuk Q kalorimeternya, kita nggak pakai. Nah, Q larutan itu dihitung dari massa larutan dikali C dikali delta T. Kemudian, karena kita ngitung delta HN itu kan satuannya kJ per mol ya. Nah, jadi nanti didapatnya dari mana? Dari Q reaksi. Nah, Q reaksi itu sama dengan mol dikali delta HN. Oke, jadi delta HN itu sama dengan Q reaksi dibagi mol. Nah, jadi Q reaksi sama dengan mol dikali delta HN. Seperti itu ya. Nah, pada reaksi netralisasi ini, molnya siapa yang digunakan? Molnya dari senyawa yang netral, yaitu H2O di sini. Nah, jadi yang jadi patokan dalam perhitungan Q reaksi adalah mol H2O 0,1 mol. Dikali delta HN itu yang ditanya ya. Kemudian massa larutan, massa didapat dari massa jenis kali volume. Jadi massa larutan didapat dari massa jenis larutan dikali volume larutan. Nah, volume larutan itu dari mana aku dapatnya? Ini, volume yang dicampur, yaitu volumenya NaOH dengan volumenya HCl. Massa jenis 1, volumenya 100 tambah 100. Nah, jadi massa larutannya adalah 200 gram. 200 dikali C-nya 4,2, kemudian dikali dengan perubahan suhunya di situ, 32 dikurangi 24. 8 ya. Di sini kita dapat nilai delta HN-nya sama dengan min 6720 dibagi 0,1. 67 200 joule ya, joule per mol. Nah, ini masih joule. Kenapa masih joule? Soalnya kalau jenisnya di sini dia masih joule, bukan kilojoule. Nah, jika dinyatakan dalam kilojoule, kita bagi saja dengan 1000, jadi 67,2 kilojoule per mol. Oke, ada metode lain untuk menentukan nilai delta H dari suatu reaksi. Nah, metode ini disebut sebagai hukum Hess atau hukum penjumlahan kalor ya. Nah, ini metode yang kedua. Oke, menurut hukum Hess, besarnya perubahan entalpi atau delta H dari suatu reaksi akan selalu tetap. Jadi nilainya itu selalu sama, tidak dipengaruhi oleh tahapan reaksinya. Oke, contoh. Kalau misalnya di sini kita akan membuat senyawa SO3 lewat reaksi yang bawah ini ya. Jadi 2S direaksikan dengan 3O2 menghasilkan 2SO3. Nah, itu nilai delta H-nya, perubahan entalpinya adalah sebesar min 791,4 kJ. Jadi ini kalau reaksinya langsung. Nah, kadangkala dalam reaksi ini, ketika kita mereaksikan S dengan O2, itu reaksinya ternyata nggak langsung jadi SO3. Jadi seperti ini, bisa berlangsung lewat dua tahap. Tahap pertama, S bereaksi dengan O2, menghasilkan SO2 dulu. Nah, jadi nggak langsung jadi SO3, tapi dia jadi SO2 dulu. Di sini nilai delta H-nya sama dengan min 593,6 kJ. Ya. Kemudian, setelah dia menghasilkan SO2, SO2 bereaksi lagi dengan oksigen, baru menghasilkan SO3. Nah, ini dia setelah melalui dua tahap, baru menghasilkan SO3. Pada tahap 2, nilai delta H-nya adalah min 197,8 kJ. Nah, jika dia berlangsung dua tahap seperti ini, nilai delta H totalnya pasti sama dengan reaksi yang berlangsung satu tahap tadi, yang langsung menghasilkan SO3. Jadi menurut Hess seperti itu ya. Jadi reaksi langsung, nilai delta H-nya pasti sama dengan nilai delta H total yang didapat lewat beberapa tahap reaksi. Oke, nah ini bagaimana aturan menjumlahkannya. Untuk menjumlahkan tahap 1 dan tahap 2, di sini kalian perhatikan, ada 2 SO2 di sisi kanan pada tahap 1, dan ada 2 SO2 di sisi kiri pada tahap 2.
Nah, jika sama, ini bisa langsung sama-sama SO2-nya, ini bisa langsung dikurangkan koefisiennya. Ternyata dia sama-sama 2, jadi 2 SO2 habis dengan 2 SO2. 2 SO2 di kanan habis dengan 2 SO2 di sebelah kiri. Kemudian kalau dia sepihak, O2 di sini 2 kali. Nah, sebelah kiri ya. Kemudian di tahap 2, ini ada O2 lagi di sebelah kiri juga. Nah, dia 1, koefisiennya 1. Nah, ini kalian jumlahkan langsung ke bawah. Jadi 2O2 ditambah 1O2 menghasilkan 3O2. Ini 2S langsung turun, jadi 2S gitu ya. Kemudian sebelah kanan, ini tinggal 2SO3. 2SO3. Nah, itu cara menjumlahkan 2 tahap reaksi. Menggunakan konsep Hess ini ya. Delta H-nya tinggal kamu total saja, delta H yang didapat lewat reaksi 1 dan reaksi 2. Hasilnya sama dengan delta H pada reaksi 3 ini. Oke. Kita lihat saja contoh soalnya, supaya kalian bisa lebih paham. Oke, di sini ada 2 tahap reaksi diketahui. Reaksi pertama, NO ditambahkan dengan setengah O2 menghasilkan NO2. Delta H-nya diketahui A kilojoule. Kemudian tahap 2, 2NO ditambah O2 menghasilkan N2O4. Delta H-nya diketahui B kilojoule. Nah, yang ditanyakan adalah, tentukan delta H 2NO2 menjadi N2O4. Nah, bagaimana mendapatkan reaksi ini lewat 2 tahap reaksi yang sudah diketahui? Kalian lihat pada reaksi yang diminta ini. Yang diminta ini ada 2NO2 di sebelah kiri. Kalian cari NO2 itu ada di reaksi 1 atau 2? Di reaksi 1 ya, ini ada NO2 ini. Nah, NO2 yang diketahui ada di kanan, padahal yang diminta ada di kiri. Oke, nah jadi reaksi pertama itu dibalik. Jadi reaksi 1, R1-nya di situ dibalik. Nah, selain dibalik, dia harus dikalikan 2, karena yang diminta ini kan koefisiennya harus 2. Ini baru 1 ya. Jadi dibalik dan dikali 2. Jadinya, reaksi pertama dia akan menjadi 2NO2 gas, menghasilkan NO gas, ditambah dengan, NO-nya juga kali 2 ya, semua koefisien dikali 2. Kemudian setengah O2 dia kali 2, jadi O2. Nah, bagaimana dengan delta H-nya? Kalau misalnya reaksinya dibalik, delta H-nya jadi berubah tanda, jadi negatif ya. Jadi negatif. Kemudian, karena tadi bukan cuma dibalik, tapi dibalik dikali 2, artinya dia habis dinegatifkan dikali 2. Jadi sama dengan min 2A. Seperti itu ya. Kemudian, bagaimana dengan reaksi kedua? Reaksi kedua bisa dipakai untuk mendapatkan N2O4 di sisi kanan. Yang diminta N2O4 di sisi kanan, di reaksi 2, N2O4 sudah pas, dia ada di sisi kanan, dan koefisien sudah sama-sama 1. Jadi, reaksi 2-nya tetap tidak usah dikali, tidak usah dibalik-balik. Jadi 2NO, gas, ditambahkan dengan O2, menghasilkan N2O4 gas. Delta H-nya juga tetap ya, B. Oke, kita tinggal jumlahkan menurut Hess tadi. Oke, apa ada yang sama di sini? Ada O2 di sisi kanan dengan O2 di sisi kiri. Nah, ini bisa saling mengurangkan, saling ini habis ya. Saya coret. Kemudian ada 2NO, ini tepat sama dengan 2NO. Satunya ini di kanan, ini di sebelah kiri. Ini pun tepat habis. Sehingga jika kita jumlahkan, dia menghasilkan 2NO2 gas, menghasilkan N2O4 gas. Delta H-nya tinggal jumlahkan saja, ini min 2A ditambah B, atau B min 2A. Jadi jawabannya adalah yang D, B min 2A kilojoule. Ya. Oke, mudah ya, bisa dipahami. Kasus menghitung delta H reaksi pakai hukum Hess tadi, itu bisa muncul juga dalam soal lewat diagram tingkat energi, seperti ini ya adik-adik. Jadi ini ada 2C ditambah O2, jadi karbon tambah O2, dia bisa langsung jadi CO2, atau bisa C tambah O2, dia melewati jadi CO dulu. Nah, kemudian CO ini bereaksi lagi dengan O2, menghasilkan CO2.
Oke, nah bagaimana kalau misalnya dinyatakan dalam bentuk gambar seperti ini, menghitung entalpi pembentukan gas CO2. Kita buat reaksi pembentukan gas CO2 itu yang dimaksud yang mana? Kita tulis dulu reaksi pembentukan gas CO2. Nah, pembentukan gas CO2 itu reaksinya adalah C, solid, ditambah dengan O2 gas, menghasilkan CO2. Jadi yang ditanya adalah nilai delta H-nya ini ya. Nah, kemudian lewat bagan ini, apa yang kita dapatkan? Nah, kita bisa menghitung nilai delta H1. Oke. Nah, nilai delta H1 itu didapat lewat sini. Kan dia menurut hukum Hess, reaksi yang satu tahap ini sama dengan delta H yang satu tahap ini sama dengan delta H yang melalui dua tahap reaksi. Oke. Jadi di situ kita bisa tulis delta H1 itu sama dengan, nah reaksi yang dua tahap ini ada panahnya harus ke bawah ya, sama seperti delta H1 ke bawah. Jadi ini tahap 1, delta H2, ini harus dibalik panahnya. Nah, jadi jika dibalik, maka nilai delta H-nya jadi negatif ya. Delta H2, kemudian dijumlahkan dengan, nah, ini dijumlahkan dengan delta H3. Jadi satu tahap sama dengan dua tahap. Min delta H2 ditambah delta H3. Oke, jadi kita dapat di sini min 222 ditambahkan dengan min 566. Oke, hasilnya sama dengan min 788 kilojoule ya. Nah, jadi ini delta H untuk reaksi apa? Untuk reaksi 2C solid ditambah 2O2 gas menghasilkan 2CO2 gas. Oke. Nah, padahal yang ditanya adalah reaksi pembentukan gas CO2. Nah, entalpi standar pembentukan itu untuk 1 mol. Ini delta HF ini untuk per mol. Nah, jadi kalau dia diminta 1 mol, jadinya delta HF dari CO2 itu nilainya setengah. Nah, karena ini yang diketahui, min 788 itu untuk 2 mol CO2, yang ditanyakan untuk 1 mol CO2. Jadi setengah dikali 788 min ya. Hasilnya sama dengan min 394 kilojoule per mol. Oke, jadi seperti itu ya adik-adik. Oke, ada metode yang keempat untuk menghitung nilai delta H dari suatu reaksi. Nah, ini adalah salah satu pengembangan dari hukum Hess ya. Cuma kalau hukum Hess itu kan perlu kita buat tahapan-tahapan reaksinya. Nah, ini bisa pakai cara cepat ya. Jadi menghitung delta H reaksi bisa didapat menggunakan data entalpi pembentukan standar. Jadi diketahui nilai delta HF dari semua senyawa yang terlibat di dalam suatu reaksi itu. Contoh, diketahui entalpi pembentukan standar dari beberapa senyawa, ada C4H10, CO2, dan H2O. Nah, ini nilai delta HF-nya semua diketahui ini. Hitung besarnya perubahan entalpi pada reaksi pembakaran. Jadi yang diminta adalah reaksi pembakaran gas C4H10. Oke. Nah, reaksi yang diminta ini kita buat dulu, kita tulis dulu. C4H10 gas dibakar artinya direaksikan sama oksigen. Hasilnya apa? Hasilnya CO2 dan H2O. Jangan lupa disetarakan CO2 di situ C-nya 4 kali, H2O-nya 5 kali. Kemudian O2-nya sama dengan 8 ditambah 5, 13. Jadi di sini 13/2 ya. Oke, kemudian nilai delta HF-nya dari masing-masing zat. C4H10 diketahui min 126 kJ per mol. Kemudian CO2 di situ min 393, H2O min 242. Nah, bagaimana dengan oksigen? Ingat, unsur atau molekul unsur pada keadaan standar, itu dia delta HF-nya sama dengan 0 ya. Jadi O2 pada kondisi 25 derajat Celcius, itu
nilai delta HF-nya 0. Oke, bagaimana menghitung nilai delta H dari reaksi ini? Nah, ini tanya dia, nilai delta H-nya. Untuk menghitungnya mudah saja. Ada rumus cepat yang bisa kita pakai. Delta H didapat lewat jumlah delta HF, produk atau sisi kanannya, dikurangi dengan jumlah entalpi pembentukan dari reaktan atau sebelah kiri. Oke. Nah, di sebelah kanan ada apa saja? Di sebelah kanan ada zat CO2. Nah, CO2-nya di situ ada koefisien 4. Jadi ada 4 molekul CO2. Nah, 1 molekul CO2 entalpi 1 mol CO2 itu entalpi pembentukannya min 393. Nah, karena dia ada 4 mol CO2, jadinya dia dikalikan dengan 4. 4 kali delta HF, kita tulis dulu seperti ini. Dijumlahkan dengan 5 dikali delta HF H2O. Oke, di sebelah kiri di situ ada 1 kali delta HF C4H10. Ditambah 13/2 kali delta HF dari O2. Tapi delta HF O2-nya kan 0 ya. Nah, jadi ini nanti nggak pakai. Oke, kita hitung 4 dikali min 393 ditambahkan 5 dikali min 242 dikurangi min 126. Oke, hasilnya adalah berapa? Min 2656 kilojoule. Nah, ini untuk 1 mol. Kenapa untuk 1 mol? Karena koefisien C4H10-nya kan di sini 1 ya. Nah, ini sudah tahu nilai delta H-nya min 2656 kilojoule per 1 mol. Tapi yang dibakar ini apa 1 mol? Enggak kan? Di sini yang diminta perubahan entalpi pada pembakaran 11,2 liter gas C4H10 pada kondisi standar atau STP. Nah, jadi kita hitung molnya. Yang ditanya itu berapa mol? 11,2. Kalau STP dia dibagi volume molarnya 22,4. Jadi yang ditanya sama dengan setengah mol. So, nilai delta H-nya didapat dari mol dikalikan dengan min 2656 kilojoule per mol. Jadi 1 molnya itu 2656, kalau setengah molnya itu jadinya berapa? Nah, itu maksud soalnya kayak gitu. Hasilnya adalah min 1328 kilojoule. Min 1328 kilojoule. Jawabannya adalah C. Oke, bisa ya dipahami? Jadi menghitung nilai delta H jika diketahui data delta HF, gunakan rumus delta HF kanan min delta HF kiri. Oke, kita lanjut ke metode yang terakhir, bagaimana menentukan nilai delta H dari suatu reaksi. Nah, di sini bisa menggunakan data energi ikatan ya. Delta H dari suatu reaksi kimia, kalau pakai data energi ikatan, dirumuskan delta H sama dengan jumlah energi untuk pemutusan ikatan dikurangi dengan jumlah energi untuk pembentukan ikatan. Nah, atau untuk mempermudah, kita bisa tulis seperti ini. Delta H bisa dihitung dari selisih antara energi ikatan zat yang terletak di sebelah kiri, dikurangi dengan jumlah energi ikatan dari zat-zat yang terletak di sebelah kanan. Oke? Nah, cara menghitungnya, delta H-nya seperti ini. Kemudian, untuk penentuan delta H reaksi pas menggunakan energi ikatan, pastikan di sini dia keadaan zatnya dalam wujud gas. Jadi semua nilai energi untuk pemutusan atau energi ikatan rata-rata ini semua dalam fase gas ya. Nah, jadi harus gas semua seperti ini gas semua. Ini bisa menggunakan nilai menghitung delta H-nya menggunakan data energi ikatan. Oke. Nah, apa yang kita lakukan pertama? Pertama, kalian harus lihat ini sudah setara atau belum. Sudah kan? Sudah setara ya, koefisiennya sudah 1, 1, 1, 1, sudah cocok. Nah, kemudian step kedua adalah kalian buat rumus strukturnya. Nah, jadi untuk
mengetahui dengan jelas ikatan apa saja yang terdapat di dalam CH4 itu, nah, kita gambar struktur dari CH4. Seperti ini. C, dia punya 4 tangan, nah, kemudian terbuka 4-4-nya gini ya. Kemudian Cl2, itu Cl mengikat Cl. Nah, CH3Cl, CH3Cl, metil klorida ini ya, nah, seperti itu. Kemudian HCl, H strip Cl. Oke. Nah, jadi ini adalah reaktan, dia akan membutuhkan sejumlah energi untuk memutus ikatan-ikatannya ini. Jadi untuk memutus CH-nya ada 4 biji, kemudian Cl dengan Cl ini akan diputus. Nah, dia butuh energi. Energi itulah yang disebut sebagai energi pemutusan. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini akan membutuhkan energi pembentukan. Nah, jadi membebaskan sejumlah energi untuk pembentukan ini. Oke, kita hitung langsung nilai delta H-nya. Jumlah energi ikatan di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri di sini ada ikatan CH, 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 dan CH. Jadi ada 4 buah CH yang akan diputus. Jadi kita tulis 4 kali DCH. Nah, dijumlahkan dengan ini Cl dengan Cl juga butuh energi untuk diputus. Nah, karena koefisiennya 1, langsung saja DCl, Cl. Nah, kemudian kita kurangkan dengan energi pembentukan yang di kanan. Nah, di kanan dia ada CH, 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 ada 3 buah CH, 3 buah ikatan atau 3 buah tangan CH di situ ya. Jadi ada 3 kali DCH. Kemudian ada 1 tangan di sini yaitu CCl. Nah, ditambah DCCl ditambah dengan HCl. Oke. Kita isikan di situ energi ikatan rata-rata dari CH adalah sama dengan 415. 4 dikali 415 ditambahkan dengan ClCl 242 dikurangi dengan 3 kali CH, 3 kali 415 ditambahkan dengan CCl 328 ditambahkan dengan HCl 341. Oke, kita hitung di situ di sisi pemutusannya berapa energi pemutusannya? 1902. Kemudian energi untuk pembentukannya total sama dengan 1914. Jadi delta H-nya sama dengan min 12 kJ. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik untuk menghitung nilai delta H menggunakan data energi ikatan. Bisa ya kalian pahami? Oke, sampai sekian pembahasan kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Tetap semangat belajar. Ganbate.